Halo Sobat Laser semuanya, Halo. balik lagi di Turbo Laser Official. Nah, sekarang kita mau spill nih sedikit-sedikit tentang spare part apa yang ada di Turbo Laser. Oke, sobat Turbo Laser. Di sini Sidik kita udah lihat electricalnya, mechanical dari spare part yang kita sediakan untuk customer kita. Ya. Oke, ternyata Turbo Laser bukan jual mesin aja, tapi spare part kita jual semuanya lengkap dari yang kecil sampai yang besar sekalipun. Betul. Jadi, Anda tidak perlu ragu lagi. Kita bukan cuma jual mesin nih, tapi Anda bisa lihat spare partnya. Komplit banget deh. Yuk komenin aja kita semua ke sini ya. Nah, kali ini kita akan spill nih satu-satu spare part apa aja yang ada di Nexi Turbo Laser. Check this out. You better love me again. You better love me again. Nah, sobat Turbo Laser, di dalam mesin laser itu terbagi dalam beberapa bagian. Katakan ada softwarenya dan ada hardwarenya. Nah, di hardware sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Katakan ada sistem elektrikalnya seperti ini. Kemudian ada sistem penggeraknya seperti ini. Kan gitu Pak Jul? Ya, betul. Dan juga terdapat juga dari sistem pengapiannya seperti itu, berupa dari power supply-nya dan variasi dari tabungnya itu sendiri. Oke, nanti akan kita jabarkan satu persatu oleh tim Turbo Laser. Betul. Seperti ya, Pak Arman ya. Ya, betul. Oke, nah selanjutnya kita akan jabarkan satu persatu Secara detail. Secara detail. Ya, oke. Halo Sobat Turbo Laser, kali ini saya akan menjelaskan tentang electrical. Nah, di sini Turbo Laser ada beberapa jenis controller nih. Nah, mulai dari yang RD Cam. Nah, ini ada controllernya seperti ini. Dan ini mainboardnya. Kita ada satu set dan ini ada satu lagi ini dari Trosen. Nah, ini juga ada satu set. Terus, nah ini nih. Ini yang biasanya udah mulai langka nih. Ini yang laser cup. Dan ada mainboardnya juga. Kita masih lengkap semuanya. Biasanya ini masih banyak yang nyari controller seperti ini. Mari datang aja ke Turbo Laser. Ini masih ada lagi nih controller spesial. Udah touchscreen. Ini buat metal non metal. Nah, ini ada controllernya, ada mainboardnya, dan ada PLC sama digital sensor. Nah, ini khusus buat mainboard metal non metal yang ini nih, ini udah bisa pakai remote. Jadi biar lebih gampang aja, misalkan mau ngejalanin mesin atau mau mundurin mesin, jadi ini remote-nya udah bisa dibawa-bawa. Kalau misalkan mesin 1325 kan, misalkan mau motong di area yang terjauh biar nggak bolak-balik, jadi udah bisa pakai remote. Dan untuk yang RD, nah ini udah bisa pakai WiFi. Jadi misalkan mau komputer mau di lantai 2 atau gimana, jadi nanti bisa kirim lewat WiFi. Jadi nggak perlu pakai kabel USB lagi. Jadi lebih. Nah, ini yang selanjutnya ada lagi komponen pendukung. Ini kita ada juga power supply. Ini yang 36 volt di 4 ampere juga ada, dan ada 5 volt. Nah, ini
power supply ini dua ini khusus buat yang laser curve. Jadi dia itu makanya dua power supply 36 dan 5 volt. Nah, kalau yang buat yang RD ataupun yang terus yang dia hanya pakai ini, cuman dia ada dua output 36 volt dan 24 volt. Nah, tadi itu beberapa spare part dari sistem elektrikal. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi dari spare part untuk sistem penggeraknya. Oke, sobat laser, sekarang kita masuk ke sistem penggerak dari mesin laser. Sistem penggerak mesin laser itu kan ada yang mekanikal, ada yang elektrikal. Nah, kalau untuk yang elektrikalnya kita ada stepper motor driver. Jadi pasangannya nih, ini sesuai dengan nanti kebutuhan atau tipe yang mesin Anda gunakan. Seperti itu. Kemudian untuk mekanikalnya kita ada beltnya. Beltnya juga ada, itu variatif. Tergantung dari motor yang dipergunakan oleh mesin Anda sendiri. Itu juga dengan puli. Nah, di sini puli ini juga variatif. Ada beberapa macam. Ada yang asnya ini 8 mili, ada yang 10. Dan juga ada yang bergerigi, ada juga yang tidak. Itu nanti tergantung dari mesin Anda sendiri. Seperti itu. Dan juga dari sistem relnya, seperti ini slider. Dari beberapa mesin biasanya pakai dua, ada yang seperti ini dan yang ini. Nah, ini biasanya gabungannya kita juga ada slidernya. Ini satu paket. Nah, untuk laser masih ada lagi nih untuk sistem penggerak yang lain seperti bel. Nah, kita bel variatif. Ada yang dari terkecil sampai yang terbesar. Ibaratnya dari yang mesin ukuran kecil sampai yang mesin ukuran besar. Kita sedia di sini. Jadi jangan khawatir kalau dibilang terbuka ada spare part, kita sudah jelaskan di sini. Oh iya, sobat turbo laser, ada satu lagi yang kalah penting nih dari sistem penggeraknya, dari elektrikalnya. Sensor limitnya, yang fungsinya di mana agar pergerakan itu tidak berbenturan. Ini yang membatasi area kerja yang ada di mesin laser Anda. Kita ada beberapa, ada dua sih sebenarnya. Ada yang model sistem knob, cetak. Ada yang sistem magnet. Itu sobat turbo laser. Nah, oke, sobat turbo laser, tadi informasi mengenai sistem penggeraknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini yang nggak bisa diabaikan. Oke, check it out. Oke, saya menjelaskan tentang pengapian. Apa sih yang ada di pengapian ini loh? Tabung mulai 80 watt sampai dengan 180 watt. Dan diameter kita itu ada dua, ada yang 60 mm dan ada yang 80 mm. Khusus untuk yang 60 mm kita cuma tersedia yang 100 watt. Oke, nanti kita lanjut ke power supply. Power supply atau biasa disebut dengan power source. Di sini ada power source 80 watt sampai dengan 150 watt untuk pengapiannya sendiri, untuk membantu tabung ini biar dia lebih jos. Nah, ini kita ada ini filter yang 10 ampere dengan yang 16 ampere. Oke, bisa dilihat teman-teman. Oke teman-teman, ini juga ada yang namanya lensa fokus dari diameter 19 sampai dengan diameter 25,4 dan tipenya itu ada yang 50 dan 63,5. Oke, sobat dilihat sendiri ya. Kita di sini juga ada yang namanya lensa mirror. Ini lensa mirrornya. Diameternya dari 25 sampai dengan 30. Dan kita juga kalau sobat laser mau butuh settingan fokus nih, nyari kemana-mana susah tuh, online apa segala macam nggak ada. Di kita juga ada nih, lengkap komplit. Pokoknya tinggal di order aja, siap kirim atau diantar. Oke. Nah, sahabat turbo laser, sekarang saya mau menjelaskan tentang spare part chiller. Nah, kalau Anda kesusahan untuk mencari spare part chiller, nih di sini. Ayo kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ini
spiral. Fungsinya untuk apa, Mas? Ini- Biasanya Kalau ini spiral ini biasanya buat aliran daripada freon. Jadi freon lewat sini masuk, muter-muter keluar lagi ke atas. Jadi untuk mendinginkan air juga freon ini buat masuknya. Oke. Selanjutnya itu ada si tangki chiller. Ini yang susah banget loh dicarinya, nggak ada di mana-mana, ada di turbo doang. Nih, ini fungsinya itu untuk air di dalam chiller ya Mas ya, betul ya? Menampung Air di dalam chiller. Jadi saat kita isi chiller, air chiller ada di dalam sini nih. Nah itu, ini adanya di dalam sini nih, yang ini. Jadi dia masuk ke dalam sini buat mendinginkan air. Yang freon sendiri itu yang buat mendinginin air itu freon. Betul. Nah, selain mereka berdua nih yang gak kalah penting itu ada pompa chillernya. Nih, ini pompa chiller sangat berguna buat sirkulasi ya Mas ya, Iya, buat sirkulasi memompa air. Sirkulasi air di dalam chiller. Gitu. Kita ada dua jenis. Yang satu itu yang besar, yang satu itu yang kecil. Kalau yang itu biasanya gunanya buat apa ya? Yang mana tuh Mbak? Yang ini. ini. Oh ini namanya relay. Ini dia tuh buat ngebaca. Jadi dia hidup matinya kompresor itu dari sini. Jadi dia ngatur nyala apa enggaknya. Nanti kalau udah mendingin normal, dia mati sendiri. Ini yang ngeputusin di sini. Kalau dia panas, dia nyambung. Nah kompresor itu bunyi. Nah freon ini langsung ngalir. Sama kipas juga. Oke. Terus Nah, kalau yang ini, kali ini ada thermis chiller. Ini buat ngatur temperatur air ya Mas Agus iya, ya? benar sekali Mbak. Ini air dingin itu dari sini dia ngaturnya. Oke. Kalau panas dia pasti bunyi. Oke. Nah, di sini yang ngatur buat daripada kompresor itu jalan. Oke, oh iya iya. Nah, ada lagi itu yang nggak kalah penting. Ini digital display. Digital display itu buat kita tahu berapa temperatur yang ada di chiller itu. Betul kan Mas Agus ya? Benar sekali Mbak. Tahu bener kayaknya Betul udah paham kan? bener kayaknya Mbak Oke, ini ya. Nah, Hmm. ini yang nggak kalah penting juga nih. Kadang bermasalah chiller ada di sini. Ini namanya sensor air. Sensor air itu yang menentukan kadang chiller bunyi terus ya Mas ya. Iya. Itu masalahnya ada di sini nih. Oke, saya jelasin sedikit tentang sensor ini ya. Ini sensor ini dia ada mekanikanya di dalam, elektrikalnya di dalam. Oke. Nanti kebanyakan itu karena dia bunyi itu elektrikalnya mati, rusak. Oh, gitu. Nah itu karena pemakaian atau Oh, jangka waktu oke. panjang bisa jadi ini yang harus diganti. Oh. Jadi nggak perlu ganti chillernya semua. Oh. Cuma ini aja yang diganti loh kalau chiller Makanya bunyi. nggak perlu ragu nih buat servis ke Turbolaser atau beli spare partnya sendiri, nggak perlu ragu karena kita di sini semua lengkap dari chiller sampai ke yang lain. Bener banget. Oke. Ini ada spare part apa aja ya? Nah, ini ada spare part ini khusus buat pintu-pintu mesin laser. Jadi ini ada engsel mesin lasernya. Biasanya sih ini gampang rusak kalau misalkan sering buka tutup. Nah, ini ada pegas. Nah, ini pegas ini Pegas itu buat apa, Mas? ya ini buat ini apa sebagai buat pintunya. Jadi misalkan kalau dibuka jadi dia langsung naik, itu tutup langsung ini biar slow aja. Nah, biasanya ini gampang rusak dan di pasaran itu susah sekali. Jadi hanya ada di Turbolaser nih kita lengkap semuanya. Nah kalau untuk ini apa nih? Nah, ini dudukan lensa di mesin. Ini di bagian belakang. Ini yang di dekat tabung. Ini dudukannya ini. Kita juga ready misalkan punya customer udah pada rusak atau udah karatan atau kena korosif gitu, kita bisa ganti, kita ready stoknya banyak kok. Selanjutnya kalau untuk ini Mas? Ini head laser. Nah, head laser itu ini biasanya sering banget rusak nih di bagian sini, tapi kita jualnya satu set ya, nggak bisa beli ini aja, kita harus belinya satu set. Jadi biasanya ini kalau dia potong yang banyak bahan-bahan PVC ini biasanya sering rusak, ini kemakan sama korosif. Nah ini Mas, Ini ada ampere. Ini ampere ini buat mengetahui si kekuatan lasernya dari tabung sama power supply. Nah, ini ada ampere, kita juga ready. Stok banyak. Nah selanjutnya ini Mas. Nah,
ini ada emergency ya. emergency stop. Nah, ini sangat vital juga fungsinya. Misalkan mesin Anda lagi jalan, tiba-tiba kebakaran atau tiba-tiba enggak, mati lampu nggak apa-apa. Kebakaran ataupun ada bahan masalah, misalkan motong salah gitu, jadi tinggal tekan aja emergency langsung mati. Nah, kalau untuk ini selang apa nih Mas? Nah, ini selang silikon. Nah, ini selang khusus buat tabung. Jadi tabung itu buat aliran air dari chiller. Nah, ini teksturnya itu nggak bisa berubah, jadi selamanya itu elastis seperti ini. Dan ini juga menjaga kestabilan si suhu air, bisa dari aliran si chiller masuk ke tabung lewat selang ini, jadi suhunya itu terjaga sampai ke tabung laser, jadi nggak bisa mengeras selang ini. Oke, Sobat Laser, tadi kan sudah dijelaskan beberapa spare part dan opsionalnya dari mesin laser. Nah, di kita turbo laser kita juga ada opsional nih, ini nggak kalah asiknya nih, benefitnya juga menguntungkan. Rotary attachment. Nah, banyak kan sekarang kan lagi booming tuh grafit, tumbler, gelas seperti itu. Kebanyakan yang dipakai mesin marking. Tapi kalau mesin marking kan dia tidak bisa untuk material yang bening seperti itu. Sendal yang bening. Gelas kan ada tuh yang bening. Nah, kita bisa gunakan ini. Iya. Ada dua jenis. Nah, ini yang jenis roller. Ini biasanya kalau yang roller ini lebih gampang buat yang materialnya yang lurus, nggak ada bengkok-bengkokannya. Jadi pakainya yang roller. Yang satu lagi ini yang jenisnya ragum. Jadi misalkan ujung kan ada, misalkan ada tumbler ataupun bentuk lainnya kan ada yang lonjong gitu. Jadi lebih enak pakai yang ragum. Nah, ini enaknya pakai yang rotary yang pakai CO2 itu, misalkan ada bahan yang bening ataupun bahan dari kayu ataupun dari bambu, itu masih bisa masuk ke rotary ini. Kalau misalkan untuk misalkan di fiber marking kan kalau kayak kayu itu nggak maksimal, nggak bagus. Dan bening juga nggak bisa ya. Kalau bening juga nggak bisa. Nah, itu Sobat Turbo Laser opsionalnya, spare part-nya. Jadi jangan khawatir, mesin kita selalu support untuk teknisinya nih, dan spare partnya kita after sales-nya kita jamin itu. Jadi pengguna Turbo Laser jangan bingung, jangan khawatir, kita siap di sini. Dan jangan ragu juga. Nah, Sobat Turbo Laser, itu tadi beberapa spare part yang ready di Turbo Laser. Nah, jangan lupa untuk like, comment,